Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Purwanaska. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas ke-6 tentang jurnal penyesuaian. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal tentang jurnal penyesuaian. Oke, mungkin langsung saja. Di sini saya menggunakan media tabel ya untuk mencatat apa-apa saja yang masuk dalam jurnal penyesuaian, akun-akunnya. Oke, kita di sebelah kiri sini ada soal. Bisa kita lihat pada tanggal 31 Juli foto 100 telah menyelesaikan jasa pemotretan outdoor untuk sampul album penyanyi Boy sebesar 1.400 yang akan dibayarkan lunas pada tanggal 4 Agustus. Nah, di sini karena dibayarkan pada bulan depan ya, jadi kita mencatat di sini pada tanggal 31 Juli itu di akun pertama ialah piutang usaha, karena di sini kan dia membayar di bulan depan gitu, tidak langsung membayar. Maka karena piutang kita bertambah, maka tadi piutangnya sebesar 1.400, maka kita tulis di debit sebesar 1.400. Karena piutang kita bertambah ya, maka berada di sisi debit. Nah, karena ini juga merupakan pendapatan, maka kita juga masukkan di akun pendapatan. Nah, karena pendapatan jika bertambah itu juga berada di sisi kredit sebesar 1.400. Untuk selanjutnya, perlengkapan yang tersisa setelah dihitung di akhir bulan Juni nilainya ialah 160. Nah, di sini saya ada buat catatannya. Jadi perlengkapan sisa 160, sedangkan di neraca yang lalu ialah sebesar 920. Nah, di sini untuk mencarinya kita tuh tinggal mengurangkan saja. Jadi tinggal 920 dikurang 160 yang sisanya. Maka hasilnya ialah 760. Nah, karena itu karena dia mengurangi ya, maka ini termasuk dalam beban perlengkapan. Nah, tadi beban perlengkapan yang dipakai tadi ialah sebesar 760. Karena beban bertambah, maka posisinya ada di debit sebesar 760. Begitu juga karena perlengkapan kita berkurang, ya sebelumnya di bagian debit ya, karena perlengkapan kita berkurang, maka posisinya ada di sebelah kredit juga sama sebesar 760. Nah, selanjutnya sewa motor dibayar di muka untuk masa 1 tahun. Foto 100 sudah menggunakan motor selama 1 bulan. Nah, di sini karena kita menyewa ya, kita tulis dengan nama akun beban sewa kendaraan dibayar di muka. Karena di neraca sebelumnya ya dia hitungannya per tahun sebesar 3.360, maka di jurnal penyesuaian ini kita menyesuaikan berdasarkan bulan. Jadi tinggal kita bagi saja 3.360 dibagi 12 sama dengan 280. Nah, jadi di bulan ini kita tulis di sini beban sewa kendaraan dibayar di muka sebesar 280. Nah, karena sewa kendaraan dibayar di muka letaknya di debit ya, tapi karena berkurang maka kita posisinya di kredit sebesar 280. Selanjutnya adalah peralatan dan perabot kantor yang dibeli pada tanggal 5 Juli diperkirakan dapat dipakai selama 4 tahun. Anda mengusulkan untuk menghitung beban penyusutan menggunakan metode garis lurus.
dengan senilai 200. Nah, karena kita mau menghitung akumulasi depresiasi peralatan, maka kita menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini sudah kita tahu ya, umur ekonomisnya ialah selama 4 tahun. Nah, untuk nilai peralatannya ialah 5.000. Nah, nilai sisanya ialah 200. Nah, jadi di sini tinggal kita kurangkan dari 5.000, nilainya dikurang dengan nilai sisa 5.000 dikurang 200 dibagi berapa tahun umur ekonomisnya. Nah, di sini kan 4 tahun. Nah, jadi 5.000 dikurang 200, 4.800 dibagi 4 sama dengan 1.200. Nah, kita bagi lagi 12 bulan untuk kita cantumkan di laporan per bulannya. Nah, 1.200 dibagi 12 bulan sama dengan 100. Nah, maka di sini kita mencatatkan ya, di beban akumulasi depresiasi peralatan kantor kita tulis di sini sebanyak 100. Nah, juga sama untuk akumulasi depresiasi peralatan kantor juga sebesar 100. Untuk selanjutnya, penerimaan jasa pemotretan dari tabloid Clara pada tanggal 3 Juli untuk 2 edisi, Juli dan juga Agustus. Nah, foto 100 sudah menyelesaikan pemotretan untuk edisi Juli. Nah, karena dia sudah menerima sebelumnya sudah menerima uang. Nah, karena pendapatan diterima di muka. Nah, seperti di sini ya, di nomor 5 pendapatan diterima di muka. Karena dia telah menyelesaikan satu project ya dari edisi 2 bulan itu, maka akun keduanya ialah pendapatan jasa outdoor. Nah, kenapa pendapatan jasa outdoor? Karena sudah selesai ya, kan udah dibayarkan. Kalau udah selesai maka udah masuk dalam hitungan pendapatan kita. Nah, kita ngeliat catatan ya, karena dia sudah membayar sebesar 4.800. Nah, karena telah selesai satu, maka kita bagi 2 sama dengan 2.400. Nah, di sini tinggal kita tulis di pendapatan jasa diterima di muka dia sebesar 2.400 karena berkurang ya, posisinya ada di debit. Nah, selanjutnya ialah pendapatan. Karena pendapatan kita bertambah, maka posisinya di kredit sebesar 2.400. Oke, selanjutnya ialah staf kantor ikut menemani berkebun di libur. Uang dijanjikan sebesar 200 akan ditransfer pada pembayaran gaji di pertengahan Agustus 2013. Nah, karena ini belum di biaya ya yang mau dibayar gitu, karena kita tulis dengan nama akun beban gaji. Nah, karena dia belum dibayar sekarang, maka akun kedua kita akan tulis sebagai utang gaji. Karena belum dibayar dan akan dibayar di bulan depan. Nah, untuk tadi besarannya sekitar 200. Nah, tinggal kita tulis saja di sini sebesar 200. Untuk selanjutnya ialah tagihan air bulan Juli baru diterima pada tanggal 31 Juli dan akan dibayar minggu pertama Agustus. Nah, ini kita masukkan ke dalam beban listrik dan air ya. Telepon sebesar 120. Nah, kenapa bertambah? Kenapa ada di debit? Karena jika beban bertambah ya, maka posisinya ada di debit gitu. Nah, karena ini akan dibayar pada bulan Agustus, maka masih ada nih beban yang masih harus dibayar sebesar 120. Nah, itu saja mungkin terkait jurnal penyesuaian. Selanjutnya di video selanjutnya akan saya bahas tentang lanjutan dari jurnal penyesuaian untuk kita sesuaikan di bagian buku besar dan juga neraca saldo.
Nah, mungkin sekian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.